Apakah kamu merasa rezekimu akhir-akhir ini terasa seret, meski sudah berusaha keras? Bisa jadi, tanpa sadar, ada kebiasaan-kebiasaan di rumah yang justru menjadi penghalang datangnya rezeki. Padahal, rezeki itu luas, bukan hanya soal uang dan materi, tapi juga mencakup keberkahan hidup, ketenangan hati, kesehatan, dan kelancaran dalam berbagai urusan. Jika rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat dan pusat energi justru memicu hal-hal negatif, maka wajar saja jika rezeki pun terasa menjauh. Yuk, simak 8 kebiasaan yang perlu kita evaluasi bersama agar rumah kita tak hanya nyaman dihuni, tapi juga menjadi magnet keberkahan dan pintu rezeki yang terus mengalir. Jika kamu merasa tulisan ini menyentuh hati dan mengajakmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe. Insya Allah, setiap konten yang hadir bukan hanya untuk menambah wawasan, tapi juga menjadi pengingat lembut di tengah hiruk-pikuk dunia. Dukung terus perjalanan dakwah kecil ini agar kebaikan bisa terus mengalir, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain yang membutuhkannya. Siapa tahu, dari satu klik sederhana itu ada pahala jariah yang terus mengalir. Dan sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, tulislah sholawat di kolom komentar. Semoga setiap hurufnya menjadi sebab dibukanya pintu-pintu rezeki dan keberkahan yang selama ini kita nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah bersolawat, hati kita menjadi lebih tenang, lebih lapang, dan siap menerima nasihat dengan ikhlas. Karena itu, mari kita mulai merenung bersama, apa saja hal-hal kecil yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita, namun justru menjadi sebab tertahannya rezeki. Yang pertama, kita mulai dari hal paling mendasar, yaitu kondisi rumah kita sendiri. Lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap suasana hati dan energi yang mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Rumah yang kotor, bau, dan berantakan bukan hanya mengganggu kenyamanan fisik, tapi juga berdampak pada kondisi mental dan emosional penghuninya. Dalam keadaan rumah yang tidak terawat, otak cenderung mudah lelah, sulit fokus, dan malas beraktivitas. Ini bisa menjadi salah satu sebab mengapa semangat mencari rezeki menurun. Secara logis, ketika suasana rumah tidak mendukung ketenangan dan kenyamanan, maka ide-ide segar, semangat kerja, dan kreativitas akan terhambat. Padahal, dalam banyak kasus, rezeki datang dari tindakan-tindakan produktif yang muncul dari kondisi mental yang sehat dan semangat yang tinggi. Jika setiap hari yang dihadapi hanya tumpukan cucian, debu yang menebal, dan barang berserakan di mana-mana, maka waktu dan energi akan habis untuk mengatasi kekacauan, bukan untuk membangun langkah-langkah mendatangkan rezeki. Sebaliknya, rumah yang bersih dan rapi menciptakan suasana damai, mendukung produktivitas, dan memberi kesan positif bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Bahkan, bagi tamu atau rekan kerja yang datang, rumah yang terawat menunjukkan bahwa penghuninya memiliki tanggung jawab dan kedisiplinan, dua hal yang sangat berkaitan dengan kelancaran rezeki. Kebersihan rumah memang mencerminkan ketertiban jiwa, tapi tak hanya itu, keharmonisan antar penghuni rumah pun tak kalah penting. Rumah yang bersih namun sering diwarnai pertengkaran tetap akan terasa pengap dan menjauhkan keberkahan. Maka dari itu, mari kita lanjut ke kebiasaan kedua yang sering tak disadari dampaknya terhadap kelancaran rezeki. Konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran yang sering terjadi di rumah, apalagi jika melibatkan emosi tinggi dan kata-kata kasar, bisa menciptakan atmosfer negatif yang sangat kuat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dari tekanan dunia luar, justru berubah menjadi medan konflik yang menguras tenaga dan pikiran. Dalam kondisi seperti ini, sulit bagi siapapun untuk berpikir jernih, apalagi fokus membangun masa depan. Secara psikologis, pertengkaran yang berulang menyebabkan stres berkepanjangan. Ini bisa memicu gangguan tidur, penurunan daya tahan tubuh, hingga depresi. Dalam kondisi mental yang tidak sehat, manusia cenderung mengambil keputusan yang keliru, termasuk dalam hal keuangan atau pekerjaan. Akibatnya, peluang rejeki yang seharusnya bisa diraih justru hilang karena fokus terganggu atau relasi dengan orang lain rusak. Lebih jauh, konflik dalam rumah tangga juga bisa merembet pada hubungan sosial. Lingkungan bisa menjadi enggan untuk berinteraksi,
mitra kerja menjadi waspada, dan anak-anak tumbuh dalam kondisi emosional yang labil. Semua ini secara tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi rejeki keluarga. Keharmonisan rumah tangga bukan hanya soal cinta dan kasih sayang, tapi juga fondasi untuk tumbuhnya rejeki yang lancar dan berkah. Ketika suasana rumah tegang karena pertengkaran, tak jarang keputusan-keputusan penting pun jadi tidak bijak, terutama dalam hal keuangan. Karena itu, pengelolaan keuangan rumah tangga menjadi poin yang sangat krusial. Jangan sampai rejeki yang sudah Allah titipkan justru bocor karena kita tak pandai mengelolanya. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten penuh hikmah seperti ini. Siapa tahu, satu klikmu hari ini jadi awal datangnya keberkahan baru. Banyak orang merasa kekurangan rejeki bukan karena penghasilannya kecil, melainkan karena tidak bisa mengelola uang dengan bijak. Penghasilan berapapun akan terasa kurang jika tidak ada perencanaan keuangan yang matang. Kebiasaan hidup tanpa anggaran, tidak mencatat pengeluaran, dan mengandalkan naluri belanja tanpa pertimbangan bisa menyebabkan kebocoran rejeki yang serius. Secara logis, keuangan yang tidak terkontrol menciptakan lingkaran masalah. Ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi karena uang habis untuk hal-hal konsumtif, maka stres akan datang. Hutang bisa menumpuk, konflik dalam rumah tangga muncul, dan akhirnya rejeki yang datang pun terasa sia-sia. Uang yang seharusnya bisa disisihkan untuk tabungan, investasi atau dana darurat justru menguap tanpa arah. Selain itu, manajemen keuangan yang buruk juga membuat kita kehilangan peluang untuk berkembang. Misalnya seseorang yang tidak menyisihkan dana untuk pendidikan atau pengembangan diri akan sulit bersaing di dunia kerja atau bisnis. Padahal peningkatan kualitas diri adalah salah satu jalan utama untuk memperluas pintu rejeki. Maka, mengelola keuangan rumah tangga dengan bijak bukan hanya soal teknis, tapi juga soal mentalitas dan tanggung jawab dalam menjaga keberkahan rejeki. Mengatur uang dengan baik tentu penting, namun bagaimana mungkin kita bisa mengatur rejeki kalau kita bahkan enggan untuk bergerak? Kemalasan adalah pintu sunyi yang menghambat datangnya banyak kebaikan. Maka dari itu, mari kita lanjutkan ke kebiasaan berikutnya yang sering menjadi penghalang rejeki, rasa malas dan hidup tanpa tujuan. Malas adalah musuh utama dari rejeki. Orang yang terbiasa menunda-nunda pekerjaan, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak produktif, dan tidak memiliki target hidup yang jelas akan sulit mencapai kemajuan. Tanpa arah yang dituju, hidup hanya berjalan di tempat atau bahkan mundur secara perlahan. Logikanya sangat sederhana. Rejeki datang kepada mereka yang bergerak, berusaha, dan siap menghadapi tantangan. Sementara itu, kemalasan membuat kita hanya diam dan menunggu, padahal dunia terus berputar. Dalam rumah yang penghuninya tidak memiliki semangat hidup, suasana pun menjadi stagnan. Tidak ada inovasi, tidak ada ide baru, dan tidak ada motivasi untuk berkembang. Ini berdampak langsung pada ketahanan ekonomi keluarga. Lebih buruk lagi, jika rasa malas itu menjadi budaya di rumah, anak-anak akan meniru, pasangan kehilangan respek, dan lingkungan pun menjadi jenuh. Ketika satu rumah diisi oleh individu-individu tanpa arah, maka sangat mungkin rejeki pun menjauh, karena tidak ada tempat untuk menyambutnya. Maka dari itu, membangun target hidup sekecil apapun adalah langkah awal untuk menciptakan rumah yang produktif dan berpotensi mendatangkan banyak keberkahan rejeki. Setelah kita menyadari pentingnya punya arah hidup, ada satu hal lagi yang tak boleh dilupakan. Hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai semangat untuk memperbaiki diri malah membuat kita tertutup dari lingkungan sekitar. Karena bisa jadi, rizki justru datang melalui tangan orang lain. Maka, kita lanjutkan dengan poin kelima, menjaga silaturahmi dan hubungan sosial. Rizki sering datang bukan hanya dari usaha pribadi, tapi juga melalui tangan orang lain. Menjaga hubungan baik dengan tetangga, teman, saudara, dan lingkungan sosial adalah salah satu cara membuka pintu rizki secara logis. Saat kita menjalin silaturahmi, peluang kerja, informasi usaha, dukungan moral, bahkan bantuan tak terduga bisa muncul kapan saja. Sebaliknya, jika seseorang menutup diri, tidak peduli terhadap lingkungan, atau bahkan sering menimbulkan masalah sosial, maka ia sedang menutup akses rizkinya sendiri. Masyarakat pada dasarnya senang memberi kesempatan kepada orang yang dikenal baik dan bisa dipercaya. Jika nama kita harum di mata orang lain, maka tanpa diminta pun rizki bisa mengalir dari relasi tersebut.
Di rumah yang penghuninya acuh tak acuh terhadap tetangga atau saudara, biasanya hubungan sosial menjadi kering dan tegang. Ketika suatu saat butuh bantuan, sulit mendapatkannya karena sebelumnya tidak membangun koneksi dengan baik. Padahal, dalam kehidupan nyata, banyak kebutuhan rizki bukan hanya soal uang, tapi juga soal kepercayaan, kerjasama, dan dukungan sosial. Maka, menjaga silaturahmi adalah strategi rizki yang nyata dan logis. Silaturahmi memperluas jaringan, tapi bagaimana bila pengelolaan gaya hidup kita justru mempersempit kantong? Gaya hidup konsumtif dan boros kerap menjadi sumber utama mengapa rizki terasa terus menghilang meski pemasukan besar. Jika kamu merasa poin-poin ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga. Dengan itu, kamu turut mendukung dakwah kecil ini agar terus menghadirkan pengingat yang menyejukkan hati. Gaya hidup boros adalah jebakan halus yang tampak menyenangkan, namun menjerumuskan. Seringkali, seseorang merasa mampu secara finansial hanya karena punya penghasilan tetap, namun tanpa sadar, pengeluarannya melebihi batas. Kebiasaan mengikuti tren, belanja impulsif, atau membeli barang untuk gengsi bisa menyebabkan keuangan keluarga cepat habis sebelum akhir bulan. Secara logis, pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan akan menyebabkan defisit. Jika terjadi terus-menerus, tabungan habis, aset terjual, bahkan bisa masuk ke jurang utang. Ini membuat rizki yang awalnya cukup menjadi terasa sempit. Lebih buruk lagi jika gaya hidup ini ditularkan dalam rumah. Anak-anak tumbuh dengan pola pikir konsumtif, tidak belajar menabung, dan tidak memahami nilai uang. Sikap boros juga membuat kita kehilangan kemampuan untuk berinvestasi dalam hal-hal yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan, atau peluang usaha. Maka penting bagi setiap penghuni rumah untuk belajar hidup hemat, membeli sesuai kebutuhan, dan tidak tergoda penampilan. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tapi justru membuka ruang lebih besar bagi keberkahan dan kelapangan rizki. Kebiasaan boros tak hanya menguras dompet, tapi juga seringkali menyuburkan rasa tidak puas dalam hati. Dan disitulah kebiasaan mengeluh mulai tumbuh. Padahal, syukur adalah magnet rizki yang sangat dahsyat. Maka mari kita bahas lebih dalam tentang bahayanya kurang bersyukur dan terlalu sering mengeluh. Mengeluh adalah kebiasaan yang tampak kecil tapi berdampak besar pada mental dan pola pikir. Orang yang sering mengeluh akan selalu merasa kurang, meskipun memiliki banyak hal yang layak disyukuri. Akibatnya, fokus hidup hanya tertuju pada kekurangan, kegagalan, dan hal negatif. Ini menciptakan suasana hati yang gelap, pesimis, dan cenderung menyalahkan keadaan. Dalam rumah yang penuh keluhan, suasana pun menjadi tegang dan berat. Tidak ada energi positif, tidak ada motivasi, dan sulit tumbuh rasa bahagia. Padahal, kebahagiaan dan rasa syukur adalah dua hal yang bisa menumbuhkan semangat untuk berusaha lebih baik. Ketika kita menghargai apa yang ada, kita menjadi lebih kreatif dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi rizki. Rasa syukur juga membuat hati tenang, tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain, dan lebih siap menerima ujian hidup. Sebaliknya, keluhan yang terus-menerus bisa merusak relasi, mematahkan semangat pasangan, dan menciptakan suasana negatif yang berulang. Maka penting untuk mulai membiasakan diri dan keluarga mengucap syukur setiap hari, sekecil apapun nikmatnya. Karena disitulah awal datangnya ketenangan dan keberkahan rizki. Ketika keluhan jadi makanan sehari-hari, maka hidup terasa penuh kekurangan. Tapi ada satu obat mujarab yang bisa mengubah suasana hati dan mempercepat datangnya rizki. Berbagi. Memberi pada sesama, sekecil apapun, adalah kebiasaan ringan yang bisa membuka pintu keberkahan luas. Maka sebagai penutup dari rangkaian ini, mari kita simak poin ke-8. Enggan berbagi dan tidak terbiasa memberi. Memberi adalah bagian penting dari siklus rizki. Banyak orang berpikir bahwa untuk bisa memberi, harus menunggu kaya dulu. Padahal rizki justru sering mengalir deras kepada mereka yang ringan tangan membantu sesama. Logikanya, ketika kita memberi, kita membangun relasi sosial, menumbuhkan rasa percaya, dan menciptakan efek domino kebaikan yang bisa berbalik kepada kita. Rumah yang tertutup dari semangat berbagi biasanya terasa kaku dan individualistis. Tidak ada interaksi sosial yang hangat, tidak ada kebiasaan saling tolong-menolong. Padahal, ketika ada tetangga yang sakit, teman yang kesusahan, atau orang yang membutuhkan bantuan, disitulah kesempatan untuk memperluas jaringan kebaikan. Dalam banyak kasus, orang yang suka memberi justru mudah dibantu ketika dalam kesulitan.
Memberi tidak harus selalu berupa uang. Waktu, tenaga, nasihat, makanan, atau bahkan senyuman pun bisa menjadi bentuk berbagi. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan rumah yang suka berbagi akan tumbuh menjadi pribadi yang empati dan dermawan, dua sifat yang sangat berharga dalam membangun masa depan. Maka bukalah pintu rezeki dengan cara memberi, karena siapa tahu dari sanalah keberkahan luar biasa akan datang mengetuk. Setelah kita renungkan ke-8 kebiasaan ini, kini saatnya menengok ke dalam diri dan rumah kita masing-masing. Apakah salah satu dari 8 kebiasaan ini masih menghuni keseharian kita? Jika iya, inilah waktu terbaik untuk memulai perubahan. Karena rizki itu bukan semata dicari di luar, tapi juga dipantahkan dari dalam rumah dan hati kita sendiri. Rizki bukan semata tentang angka dalam rekening, rumah yang luas atau kendaraan yang mewah. Rizki sejati adalah hati yang tenang, keluarga yang rukun, kesehatan yang cukup, dan hidup yang terasa cukup meski sederhana. Kadang kita terlalu sibuk mencari rizki keluar, sampai lupa bahwa rumah kita sendiri bisa menjadi penghalangnya. 8 kebiasaan yang tampak sepele di atas bukan hanya soal disiplin atau kebersihan, tapi cerminan dari cara kita memperlakukan kehidupan dengan tanggung jawab, kasih sayang, dan rasa syukur. Jika rumah kita mampu menjadi tempat yang rapi, damai, saling menghargai, dan penuh semangat kebaikan, maka insya Allah pintu-pintu rizki akan terbuka lebih lebar, bahkan dari arah yang tak kita sangka. Maka mari kita mulai berbenah, bukan hanya rumah secara fisik, tapi juga hati dan kebiasaan kita sebagai penghuninya. Perbaikan kecil yang dilakukan dengan niat yang tulus bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup. Dan jika tulisan ini menggugah hatimu, jangan ragu untuk berbagi dengan orang lain. Tekan subscribe agar kita terus berjalan bersama dalam jalan kebaikan. Dan tulislah sholawat di kolom komentar. Semoga dari satu doa kecil itu, Allah turunkan keberkahan yang tak putus dalam hidupmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.